Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran interaktif berbasis digital multimedia untuk mata pelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, kalian dapat mengikuti instruksi dari guru kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setelah kegiatan menyaksikan tayangan ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian menyaksikan tayangan ini yang terdiri dari dua tayangan, yaitu tayangan teoritis dan tayangan kegiatan praktek. Selamat menyaksikan. Pembelajaran tentang alat ukur multitester atau avometer digital. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang multimeter analog. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana teoritis dan kegiatan keterampilan dari penggunaan alat ukur multimeter digital. Tak lupa anak-anakku, setelah kegiatan ini kalian melakukan kegiatan penugasan. Ya, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat kalian sehingga mudah difahami dalam pembelajarannya. Selanjutnya kita saksikan tayangan berikutnya. Multimeter digital atau digital multimeter. Digital multimeter adalah alat yang sangat akurat dan digunakan untuk mencari nilai yang sangat tepat untuk besaran tegangan, arus, dan resistansi. Digital multimeter diberi tenaga oleh baterai sebesar 9 volt dan dilindungi terhadap kotoran, debu, dan uap air. Nah, perhatikan tayangan gambar digital multimeter. Digital multimeter memiliki 4 bagian utama, yaitu liquid crystal display atau LCD, yang kedua tombol tekan, kemudian yang ketiga switch dengan fungsi rotary dial, yang keempat yaitu lead meter input. Ya. Tampilan kristal cair atau LCD pada meter menggunakan segmen-segmen tampilan dan indikator. Bacaan digital ditampilkan pada tampilan 4000 kon dengan indikasi muatan kutub dan penempatan titik desimal otomatis. Ketika meter dihidupkan on, semua segmen tampilan dan indikator tampil secara singkat selama pengetesan. Tampilan mengupdate 4 kali per detik kecuali ketika bacaan frekuensi dilakukan. Maka update adalah 3 kali per detik. Ya. Perhatikan tayangan tombol tekan pada digital multimeter. Tombol pada meter di atas digunakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tambahan. Ya. Ketika tombol dihidupkan untuk pertama kali dan pengukuran dilakukan, meter secara otomatis memilih suatu kisaran dan menampilkan kata auto di bagian kiri atas. Dengan menekan tombol kisaran, maka akan menempatkan meter dalam mode kisaran manual dan menampilkan skala kisaran di bagian kanan bawah. Setiap kali tombol kisaran ditekan, bagian berikutnya akan ditampilkan. Tekan dan tahan tombol kisaran untuk kembali ke mode kisaran auto atau auto range mode. Tombol berwarna kuning dapat digunakan untuk menerangi bagian belakang tampilan meter. Selanjutnya adalah rotary switch yang berfungsi untuk memilih dan memutar rotary switch pada meter. Setiap kali rotary switch digerakkan pada posisi off ke penyetelan fungsi, semua segmen dan indikator tampilan menyala sebagai bagian dari pengetesan otomatis rutin. Dengan menggerakkan meter sesuai dengan arah jarum jam dan dari tombol off, ketiga posisi pertama pada rotary switch digunakan untuk mengukur voltase arus bolak-balik atau AC, kemudian voltase langsung atau DC, dan DC milivolt. Posisi atas digunakan untuk mengukur resistansi atau tahanan. Posisi berikutnya akan menggunakan meter untuk memeriksa dioda.
Dua posisi terakhir digunakan untuk arus DC, untuk mengukur arus DC dan DC dalam ampere, miliampere dan mikroampere. Selanjutnya multimeter input jack, ya, multimeter input jack. Nah, bergantung pada pengukuran yang akan dilakukan, meter lead harus ditempatkan dalam terminal-terminal yang benar. Perhatikan bagian dalam terminal input diberi warna merah dan hitam. Lead positif dapat diarahkan pada input-input merah manapun. COM atau terminal umum digunakan untuk sebagian besar pengukuran. LED berwarna hitam atau negatif akan selalu berada dalam terminal COM. Terminal input pertama pada bagian paling kiri meter adalah untuk mengukur ampere input. Ini dipasang pada fuse atau sikring pada 10 ampere. Posisi berikutnya ke kanan adalah untuk mengukur miliampere atau mikroampere. Tidak lebih dari 400 miliampere dapat diukur ketika rotary switch berada dalam posisi ini. Apabila tidak yakin mengenai ampere suatu rangkaian, mulailah dengan lead berwarna merah pada meter dalam input jack 10 ampere atau kisaran tertinggi. Terminal input pada bagian kanan meter adalah untuk mengukur voltase, resistansi, dan pengetesan diode. Overload display indicator. Saat melakukan pengukuran, tampilan OL akan terlihat OL atau overload, menunjukkan bahwa nilai yang sedang diukur berada di luar batas kisaran yang dipilih. Kondisi-kondisi berikut dapat mengarah pada tampilan kelebihan beban atau overload display. Dalam kisaran auto, bacaan resistansi tinggi menunjukkan rangkaian terbuka. Dalam kisaran manual, bacaan resistansi tinggi menunjukkan rangkaian terbuka atau skala yang tidak benar dipilih. Dalam kisaran manual, bacaan voltase yang melampaui kisaran yang dipilih. Selanjutnya adalah ketika menggunakan milimeter untuk melakukan pengukuran voltase, penting untuk diingat bahwa voltmeter harus selalu dihubungkan secara paralel dengan beban atau rangkaian yang sedang dites. Untuk mengukur voltase, lakukan langkah-langkah berikut. 1. Pastikan rangkaian dalam keadaan on atau menyala. 2. Tempatkan LED hitam meter pada COM, input port, dan LED merah pada input merah meter pada volt atau OHM atau input port. Tempatkan rotary switch dalam posisi AC atau DC yang diinginkan. Tempatkan LED hitam meter pada bagian rendah atau return side. Komponen atau rangkaian yang 5. Komponen atau rangkaian yang sedang diukur, kita lakukan pemeriksaan. Yang keenam, tempatkan lead merah meter pada bagian bertegangan tinggi atau high atau bagian positif dari komponen atau rangkaian yang sedang diukur. Mengukur penurunan tegangan. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Pengetesan kabel pengetesan atau test LED dihubungkan secara paralel pada beban rangkaian atau circuit load dengan sumber daya 12 volt yang dihubungkan ke beban meter harus membaca penurunan tegangan sama dengan tegangan sumber atau 12 volt. Apabila meter membaca penurunan tegangan kurang dari 12 volt, ini menunjukkan bahwa resistansi yang tidak diinginkan terdapat di dalam rangkaian. Suatu proses yang logis adalah dengan mengukur penurunan tegangan di switch kontak tertutup. Apabila terdapat bacaan tegangan pada switch ini, maka hal ini menunjukkan bahwa switch kontak mengalami kerusakan, sehingga switch harus diganti. Selanjutnya adalah mengukur arus AC atau DC. Ketika menggunakan multimeter untuk melakukan pengukuran arus, meter probe harus dihubungkan secara seri dengan beban atau rangkaian yang sedang dites.
Untuk mengubah di antara pengukuran arus bolak-balik atau AC dan arus searah atau DC, gunakan tombol tekan biru pada gambar di atas. Ketika mengukur arus atau internal shunt resistor pada meter akan menghasilkan tegangan di terminal meter yang disebut tegangan beban. Arus yang dihasilkan tegangan beban ini sangat rendah, tetapi bisa saja mempengaruhi ketepatan pengukuran. Ketika mengukur arus di dalam rangkaian, selalu mulai dengan led merah multimeter di dalam arm input atau arm input pada meter. Hubungkan led merah ke dalam mikroampere input hanya setelah diketahui arus berada di bawah tingkat arus maksimum pada input mikroampere. Mengukur resistansi. Ketika menggunakan multimeter untuk mengukur resistansi pada gambar berikut, adalah perlu untuk mematikan daya listrik pada rangkaian dan membuang muatan semua kapasitor sebelum melakukan pengukuran di dalam rangkaian. Apabila masih terdapat tegangan eksternal di seluruh komponen yang sedang dites, maka mustahil untuk mendapatkan pengukuran yang akurat. Menggunakan multimeter digital. Menggunakan multimeter digital sangat mudah. Di bagian atas ada display digital. Lalu di bagian bawah ada saklar selektor. Di bagian bawahnya lagi ada 3 jack. Yang pertama untuk jack untuk mengukur arus besar maksimal 10 ampere. Jadi ini khusus untuk mengukur arus besar maksimal 10 ampere. Ada di sini. Saklar ukur ada di sini. Lalu untuk jack di bawahnya untuk mengukur volt, ohm, dan miliampere untuk ampere kecil. Lalu di bawahnya lagi ada jack COM untuk jack main. Lalu di sini ada soket untuk pengukuran HFE dari transistor. Selanjutnya kita pasang untuk jack AVO warna merah. Warna hitam. Nah, untuk saklar pemilih pada bagian ini HV untuk strip bergelombang, V strip bergelombang artinya untuk mengukur tegangan AC. Dalam pengukuran menggunakan multimeter digital, kita harus memakai skala di atas apa yang akan kita ukur. Jadi semisal kita mengukur tegangan 220 volt, saklar harus di atas 220 volt, 750, tidak boleh di 200. Jadi setiap pengukuran harus di atas apa yang akan kita ukur. Kita harus memakai skala di atas yang akan kita ukur. Dan di sini untuk V strip lurus artinya untuk mengukur tegangan DC. Selanjutnya ini untuk mengukur resistor. Simbol ohm. 200 ohm sampai 2000 k ohm atau 2000 kilo ohm. Artinya AVO digital ini atau multimeter digital ini hanya bisa untuk mengukur resistor
maksimal 2 mega ohm. Selanjutnya untuk simbol dioda, artinya untuk mengukur dioda. Selanjutnya untuk HFE, untuk mengukur HFE dari transistor. Pengukurannya ada di sini. Selanjutnya ada simbol A dan strip lurus, artinya untuk mengukur arus DC. Jadi bukan untuk mengukur arus AC. Maksimal 10 ampere. Untuk jack AVO dalam pengukuran arus besar dipindah di atasnya. Maksimal 10 ampere dan ada batas waktu 10 detik. Jadi tidak bisa untuk mengukur lama-lama, akan merusak multimeter ini. Selanjutnya untuk pengukuran kecil-kecil, arus kecil, jack dari atas yang 10 ampere kita kembalikan pada posisi umum. Jadi untuk pengukuran umum. Oke, selanjutnya mari kita coba untuk mengukur tegangan AC 220. Jadi kita pakai saklar pemilih pada posisi 750. Untuk tegangan AC 220 di sana terbaca 210 volt. Yang artinya listrik 220 sedikit turun. Selanjutnya kita coba untuk mengukur baterai kecil 1,5 volt. Saklar ukur kita arahkan di bagian V, strip lurus pada posisi 20. Untuk bagian main, untuk plus, di sana terbaca 1,53 atau 1,5 volt. Kelebihan untuk mengukur menggunakan multimeter digital adalah ketika kita terbalik dalam pengukuran tetap akan terbaca, namun di sana ada tanda strip, itu menandakan kita mengukur secara terbalik. Khusus untuk mengukur tegangan DC. Jadi perlu digarisbawahi ketika kita mengukur menggunakan multimeter digital, apa yang akan kita ukur harus kita gunakan skala di atas apa yang kita ukur. Selanjutnya mengukur resistor. Resistor yang akan kita ukur di sini bernilai 1 kilo ohm. Saklar pemilihnya ada di 20K. Di sini harus di atasnya. Bagaimana contohnya kalau kita pakai di bawahnya masih ada 2000 ohm atau 2K ohm.
masih bisa kita gunakan untuk mengukur. Nah, resistor ini terbaca 983 ohm, hampir mendekati 1000 ohm atau 1K ohm, 1 kilo ohm. Bagaimana kalau kita coba untuk mengukur yang di bawah 200, padahal ini adalah 1 kilo ohm. Tidak terdeteksi sama sekali. Untuk pengukuran resistor tidak akan merusak multimeter, tapi untuk pengukuran tegangan AC ataupun DC, jika di bawah apa yang akan kita ukur, kemungkinan besar bisa merusak multimeter. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu, meski ku tunggu hingga ujung waktumu. Terima kasih kalian sudah menyaksikan tayangan tadi tentang materi penggunaan alat ukur multimeter digital. Dari tayangan tersebut, mudah-mudahan kalian sudah paham, sudah mengerti, dan sudah mengetahui bagaimana cara menggunakan alat multitester digital. Demikianlah akhir dari kegiatan menyaksikan tayangan interaktif multimedia pembelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Silahkan kalian lanjutkan sesuai arahan pembimbing atau instruktur atau guru kelas kalian. Terima kasih atas menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.